Sebelum nonton videonya, Kalian udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. pause dulu ya. Pause dulu videonya. Pause dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai masker ini. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu, Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. dari corona. Apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya. Amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya sedang bersama Yamaha X-Max 250 versi 2025 yang paling ngedreng, yang paling eye-catching. Ini cocok banget buat teman-teman yang pengen lebih terlihat di jalanan. Karena ini warnanya adalah luxury red teman-teman. Jadi sesuai namanya, warnanya didominasi merah. Tapi merahnya tuh unik, ada kayak orange gitu. Jadi kalau di jalan dijamin lah paling kelihatan dibanding pilihan warna lain ya. Jadi kalau di versi standar itu selain ada luxury red juga ada yang hitam dan ada juga yang elixir dark silver ya, yang silver matte gitu. Nah kalau ini lihat aja, kinclong banget, warnanya merah mencolok banget. Nah kita mau lihat sekarang detailnya kayak apa sih, bagian-bagian mana saja yang merah, lalu spesifikasinya gimana. Ya versi 2025 ini apakah ada perubahan dibanding tahun sebelumnya? Ayo kita lihat aja bareng dari area depan. Oke, dari area depan yang paling kelihatan di atas ini adalah ada windshield. Tapi ini nggak terlalu kelihatan ya windshieldnya karena ini belum pasang motor baru. Dan ini masih versi yang windshieldnya penyetelannya secara manual ya, harus geser baut gitu. Beda dengan versi 2025 yang sudah launching di Jepang. Jadi di Jepang sudah ada versi baru yang windshieldnya elektronik ya, elektrik kayak Forza. Tapi yang di Yamaha Indonesia ini belum ternyata. Kita tunggu aja lah, semoga tidak lama lagi. Jadi ini dudukannya di sini, lalu di kanan kirinya yang kayak telinga ini ada lampu sen. Terus ke bawahnya dikit bagian area lampu utama ini pakai warna hitam, hitamnya glossy gitu gelap, dan lampu utamanya di bawah sini nih. Yang mana tamanya ini keren ya, serem ya. Ntar di sini bawahnya ada DRL, lalu lampu utama sebelah sini. Yang mana kalau kita dari spion dan ke belakang ini kalau nyala tuh kadang-kadang kelihatan kayak orang yang lagi agak sedih gitu. Tapi sebenarnya tamanya tuh kelihatan motor yang garang gitu. Itu agak unik. Kesannya kelihatan dari layar sisi gitu agak beda dengan yang kalau kita lihat langsung. Nah terus di kanan kirinya nih warna merahnya yang menyalanya nih yang bagian samping ya. Warna bagian bodi utama sini nih kelihatan merah. Tapi merahnya itu kalau kita lihat itu ada orange gitu. Jadi merahnya itu bukan merah yang merah pekat kayak X-Max yang lama ya. Dan itu kayak orange gitu. Dan ini warnanya menyambung bagian spatu depan, bagian kanan kirinya ini juga orange juga. Tapi bagian tengah sampai ke belakang ini tetap warna hitam, warna plastik. Dan di sini kelihatan adalah suspensi depannya yang mana ini X-Max, yang mana walaupun skutik motor kita dia pakai suspensi kayak motor sport, jadi panjang, jadi ada 2/3 ya atas bawah. Ini memberikan satu keuntungan, handlingnya jadi lebih mantap. Dan untuk rodanya bisa lihat ada perubahan, tetap ring 15 dengan ban berukuran 120/70 ring 15. Dan kalau untuk palang-palang juga ada perubahan ya, kayak Y gitu miring, dan di sini ada rem depannya cakram, di kawal kaliper 2 piston, dan bisa saja ada ABS. Oke, kita lihat di sampingnya. Bagian yang di bagian dek miringnya di sini pakai warna hitam glossy, lalu di bawahnya ini yang merah lagi keorangan. Dan bagian bawah sendiri ini pakai warna hitam doh ya, warna plastik dibiarin, termasuk sampai ke bagian tengah sini. Lalu kalau naik sedikit bagian tengahnya, ini bagian sini nih yang melengkung yang kayak berang ya. Ini warnanya hitam glossy, terus ada stripping. Nah ini strippingnya warnanya abu-abu, lalu ada yang oranye dan ada tulisan X-Max di sini. Lalu
kalau masih di sini ini ada sebagian yang warna hitam glossy lagi ya, yang di bagian bawah tadi. Lalu di bagian sini warna-warna hitam plastik aja, tapi yang bagian tutup konsolnya ini ada pattern-patternnya gitu, jadi nggak polos-polos amat. Lalu kalau naik ke atas area stang juga sama ya, ini warna hitam plastik aja tapi ada pattern-patternnya. Terus kalau kita lihat di sini speedometernya, ini juga masih versi yang kayak sebelum-sebelumnya ya, belum kayak yang di Jepang. Kalau di Jepang itu udah menjadi satu kanan kiri, bukan atas bawah lagi, sehingga lebih gampang dilihatnya. Kalau ini masih yang atas bawah, di sini infonya banyak ya, kecepatan dan sebagainya, termasuk juga bisa connect dengan aplikasi smartphone ya, pakai Y-Connect gitu. Lalu area stangnya gini ya, model tertutup. Di kanan ini yang Yamaha semua kayak gini ya, dari Mio, Yamaha Urban ini sama gini semua. Ada bandul di ujungnya, lalu middle rem di depan, yang mana ini sejak X-Max generasi kedua ini remnya jadi lebih enak ya, ada perubahan di bagian luasnya sini. Kemudian untuk panel sakralnya, ini tombol-tombolnya ada dua ya, ini buat engine cut-off dan starter, lalu di sini untuk bisa. Terus spionnya ini standarnya udah keren ya. Terus kalau geser ke kiri, ini tombolnya jauh lebih banyak ya, ini buat lampu jauh dekat dan flash beam, lalu sen, klakson, lalu ini buat ngatur speedometernya ya, ini untuk ke atas, ke bawah, ini untuk enter, lalu ini back atau masuk ke home gitu. Oke, geser ke bawahnya, ini ada smart key-nya, pastinya sudah pakai keyless. Lalu ini buat buka jok, buka untuk tutup bensin. Ini ada dua buah konsol ya. Ini ada perubahan, ini langsung bisa dibuka. Kalau ini terkunci harus pencet ini. Nah, di sini tangki bensinnya, kapasitasnya cukup besar. Lalu naik. Nah, ini joknya untuk yang versi standar modelnya gini ya, beda dengan yang X-Max. Ini pakai kulit yang depan ini yang model kasar, dan sini yang halus. Termasuk sini juga halus, ada tulisan X-Max, dan sampai belakang yang buat pembonceng. Lalu di kanan kiri juga ada yang bermotif. Lalu di bagian belakang ada emblem tulisan Yamaha, yang mana ini pakai plat gitu ya, pakai logam. Lalu untuk bodi sampingnya ini didominasi warna merah, termasuk bezelnya yang motifnya di kanan kiri terpisah, dan ada emblem tulisan X-Max. Dan ini 3D ya, jadi kelihatan mewah kelas. Terus di bagian belakang pastinya saja ada lampu rem yang terpisah di kanan kiri, LED itu saja, dan di atasnya pakai bodi warnanya glossy. Untuk spatbornya pastinya warna plastik biasa. Lalu kalau kita ke sini, area roda belakang, tentu saja ban belakang pakai ring 14 dengan ban berukuran 140/70 ring 14. Frame-nya cakram, dikawal kaliper 1 piston. Kemudian untuk suspensi belakangnya dia pakai suspensi ganda, ada setelan preload-nya. Dan karakternya ya, ini sejak X-Max generasi pertama ini empuk banget. Jadi kalau buat boncengan, kalau setelan preload-nya terlalu rendah biasanya makan sampai mentok. Yang mana kadang-kadang ada orang bilang shock-nya keras, padahal bukan keras, lebih karena mentok sehingga berasa ceduk-ceduk gitu. Makanya kalau berasa begitu, setelan preload-nya kerasin aja. Atau kalau masih kurang puas, biasanya ganti suspensi pakai alternatif. Dan kalau ada kerasa guyut-guyut goyang-goyang, mungkin karena karakter sasisnya X-Max itu agak lentur ya, biar lebih stabil perlu dipasang yang namanya performance damper. Nah, itu buat bikin lebih kaku rangkanya dari X-Max ini sehingga biar lebih stabil gitu. Lalu kalau kita lihat samping sini ada knalpot yang mana modelnya pipih. Ini masih kayak yang Gen 1, beda dengan yang versi 2005 yang sudah launching di Jepang yang lebih membulat dan bobotnya lebih ringan. Nah, ini modelnya gini, ini pipih, terus ujungnya ada kayak plastik covernya, ada motif-motifnya gitu kayak karbon. Lalu lubang yang unik adalah dia miring ke samping, jadi buangnya bukan lurus ke belakang tapi buang ke samping. Dan knalpot ini menyalurkan gas buang dari mesin 250 cc SOHC 41 injeksi berbanding cairan dengan tenaga 22,5 horsepower dengan torsi sekitar 24 Nm. Dan tersalur ke roda belakang tentu saja lewat CVT. Kita lihat CVT-nya sebelah sini. Nah, CVT-nya boxnya gede banget ya di bawah sini, dan covernya itu kelihatan berkelas ya. Dia dikasih kayak motif-motif karbon itu sekilas tulisan Yamaha, dan di atasnya ada box filter udaranya. Ini juga motifnya serupa dengan cover CVT-nya yang gede banget. Lalu kalau kita lihat di sini adalah yang khas adalah mesinnya itu sebenarnya pakai engine mounting atas ya, tapi dia ada pelindungnya di bagian bawah nih. Jadi ada rangka tambahan di bawah sebagai bentuknya standar tengah. Ini untuk melindungi mesin, dia kalau lagi ada gundukan atau ya lubang jalan itu nggak langsung kena mesin, tapi ngantem pengamannya dulu. Nah, kayak gini teman-teman, kalau duduk di X-Max ini motor yang santai banget, karena ya emang ini kayak sofa berjalan gitulah.
dia punya pijakan kaki yang ada dua pilihan ya, mau yang datar gini atau selonjoran. Tapi selonjorannya ini kalau dibanding NMAX sebenarnya kalah ya, kaki masih agak nekuk. Kalau NMAX masih bisa lebih lurus gitu, tapi ya tetap masih santai. Dan nikmatnya dari X-Max ini loh, joknya lebar banget, desainnya juga cukup empuk, walaupun ini nggak seempuk yang X-Max ya. X-Max tuh lebih mewah lagi, joknya spesial tuh lebih nyaman lagi. Tapi ini buat saya juga udah nyaman. Posisi stangnya cukup deket, lebar, ya motor yang enak banget buat touring terutama ya, buat jalan jauh. Apalagi ini motor punya bagasi yang gede banget, 45 liter ya, bisa muat 2 helm full face. Ini lega banget, enak banget. Dan di dalamnya juga ada lampunya, jadi kalau ngambil barang waktu malam-malam kelihatan aman. Terus apa lagi ya? Oh iya, kalau harga saat ini X-Max yang versi standarnya dijual dengan harga hampir 68 juta ya, 67,99 juta rupiah untuk Jakarta. Itu lebih hemat sekitar 5 juta dibanding yang X-Max. Tapi ya ini seri standar juga udah cukupan lah ya. Terus apalagi ini yang warna merah tadi seperti saya bilang di awal, ini paling mencolok banget. Dan kalau dibanding kompetitor ya Honda Corsa ini murahnya jauh banget, karena Honda Corsa udah dijual lebih dari 90 juta. Jadi kalau dibanding Corsa ini lebih murah, lebih dari 20 juta. Hemat banget ya, jauh hematnya. 20 juta bisa buat modal modif segala macam, udah enak banget gitu. Gitu teman-teman. Ya harapannya semoga setelah video ini nggak lama kemudian Yamaha masukin yang versi baru ya. Mungkin akhir tahun kali ya, mereka akan launching yang baru yang kayak di Jepang, yang isinya elektrik, speedometernya baru, jadi akan lebih keren, nggak kalah dengan Corsa 25 gitu. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Kita lihat bareng Yamaha X-Max 2025 yang warnanya paling mencolok. Namanya warnanya Luxury Red, merah yang sling banget, menyala banget, tapi unik karena agak-agak orange gitu. Jadi kalau lihat dari jauh malah kesannya kayak warna orange ya, bukan merah gitu. Oke, terima kasih teman-teman, gitu aja video kali ini. Jangan lupa like kalau suka, terus jangan lupa subscribe. Kalau jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru dari Otomotif TV, dan nyalakan juga tombol loncengnya biar kalau ada video baru langsung ada notifikasi. Terus jangan lupa follow juga kami Otomotif TV dan IG saya _otomotif. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.